Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa Tuhan tidak langsung saja membunuh setan supaya manusia tidak lagi berbuat dosa? Dengan begitu banyak kejahatan di dunia, jika Tuhan benar-benar maha kuasa, kenapa setan masih hidup? Kenapa Tuhan membiarkan iblis tetap menipu manusia? Makhluk itu terus membawa godaan, kebohongan, dan penderitaan kepada umat manusia. Kita tahu bahwa Tuhan itu suci, dia membenci kejahatan. Jadi kenapa dia tidak langsung saja memusnahkan setan dalam sekejap? Sebenarnya, Tuhan pasti bisa melakukan itu. Dengan satu kata saja, dia bisa membuat setan lenyap selamanya. Tapi dia tidak melakukannya. Dan itulah misteri yang akan kita bahas dalam video ini. Sebenarnya, jawaban untuk pertanyaan ini tidak hanya berdasarkan pada ya atau tidak saja. Sebaliknya, ketika kita membuka Alkitab, kita akan melihat ada alasan yang lebih dalam mengapa Tuhan tidak langsung menyingkirkan setan dan para malaikat yang jatuh. Dalam video ini, kamu akan lebih memahami rencana kekal Tuhan dan mengapa bahkan kejahatan pun memiliki batas yang telah ditetapkan oleh surga. Dan jika kamu percaya kepada Tuhan, kamu bisa meninggalkan komentar di bawah dan katakan juga apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kita bisa mengupload lebih banyak misteri dan wahyu Alkitab. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum menjadi musuh Tuhan, sifat setan sangat berbeda dulu. Sebelum dipanggil setan, dia memiliki nama lain. Dia adalah Lucifer. Arti dari namanya adalah pembawa cahaya atau bintang fajar. Dia bukan malaikat biasa. Dia adalah salah satu makhluk tertinggi di surga. Dia adalah seorang kerub, termasuk yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Menurut Alkitab, dia diciptakan dengan keindahan, kebijaksanaan, dan kemuliaan yang luar biasa. Seolah-olah setiap detail pada dirinya sempurna. Dia dikelilingi oleh batu-batu mulia. Dia memancarkan cahaya yang berlimpah, dan banyak malaikat yang mengagumi dan mengikuti dia. Tuhan tidak menciptakan Lucifer sebagai makhluk jahat. Dia diciptakan sebagai cerminan indah dari kemuliaan Sang Pencipta. Namun seiring waktu, perlahan-lahan ada yang berubah di dalam hatinya. Itu dimulai dari sebuah perasaan sederhana. Dan itu adalah kesombongan. Karena terlalu mengagumi kecantikan dan kekuatannya sendiri, dia mulai berpikir bahwa seharusnya dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada tempatnya seharusnya. Jadi karena hal itu, ada yang dulu dimilikinya menjadi penyebab kejatuhannya. Perlahan-lahan kesombongan mulai menguasai pikirannya. Dan seiring keinginannya akan kemuliaan diri sendiri semakin besar, kegelapan perlahan-lahan masuk ke dalam hatinya. Bagi Lucifer, menyembah dan melayani Tuhan sudah tidak cukup. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin dirinya yang disembah. Dia ingin meninggikan dirinya sendiri sampai ke tahta Tuhan. Menurut apa yang dia katakan, aku akan naik ke surga. Aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Tuhan. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Sejak saat itu, semuanya berubah. Seorang hamba menjadi pemberontak. Dan dia tidak sendirian. Dia berhasil membujuk sebagian besar malaikat untuk ikut dalam pemberontakannya melawan pencipta mereka sendiri. Makhluk-makhluk yang dulunya menyembah Tuhan menjadi bagian dari pemberontakan di sorga. Dan di sanalah perang pertama kali dimulai. Banyak orang memiliki keyakinan yang salah tentang Tuhan dan setan. Seolah-olah mereka berpikir bahwa keduanya setara. Seolah-olah ada pertarungan tanpa akhir antara terang dan kegelapan. Surga melawan neraka. Kebaikan melawan kejahatan. Tapi menurut Alkitab, pertarungan itu tidak pernah setara. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Tidak ada makhluk di sorga atau di bumi yang bisa menandinginya. Setan tidak pernah menjadi saingan Tuhan. Setan hanyalah makhluk ciptaan. Dan tidak ada ciptaan yang bisa lebih berkuasa daripada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi ketika Lucifer memberontak, dia tidak pernah menjadi lawan yang setara dengan Tuhan. Sebenarnya, sejak saat dia berpaling dari terang, dia sudah kalah. Gagasan bahwa ada kekuatan baik dan jahat yang seimbang sebenarnya tidak berasal dari Alkitab. Lebih sering, ide itu berasal dari film, filsafat, dan cerita-cerita buatan manusia. Tapi di dalam kerajaan Tuhan hanya ada satu yang benar-benar berkuasa. Tuhan tidak sedang berjuang untuk mengetahui apakah dia akan menang. Dia sudah menang sejak awal. Dan pemberontakan Lucifer sudah memiliki akhir yang telah ditetapkan. Dalam kitab Wahyu, perang di surga digambarkan dengan jelas. Terjadi pertempuran. Mikael dan para malaikatnya bertarung melawan naga itu. Dan setan juga melawan balik bersama para malaikatnya yang jatuh. Setan tidak datang sendirian. Dia membawa pasukan bersamanya
Tetapi di pihak lain, sang pelindung kerajaan berdiri teguh. Dan Mikael sang malaikat agung, pejuang kesetiaan, komandan pasukan surgawi dan pelindung umat Allah. Dan ketika pemberontakan pecah di surga, Mikael berdiri membawa pedangnya yang menyala-nyala. Dia memanggil pasukan surga untuk membela kerajaan Allah melawan pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi di seluruh ciptaan. Sebenarnya, dan sudah tertulis, nasib semua sudah ditentukan. Saat ketegangan di surga semakin memuncak, pasukan malaikat yang setia bersiap di belakang Mikael, siap untuk pertempuran terpenting di seluruh ciptaan. Tapi sebesar apapun pemberontakan itu, hasilnya hanya satu. Ini sudah tertulis sejak dulu. Menurut kitab Wahyu, namun mereka tidak berhasil dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Dan naga besar itu dilemparkan, ular tua yang disebut iblis dan setan, penipu seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan para malaikatnya. Disitulah berakhir kejatuhan pertama setan. Ia dikalahkan dan semua malaikat yang mengikutinya jatuh bersamanya. Lucifer tidak pernah memiliki kesempatan melawan penciptanya sendiri. Mantan malaikat yang paling bersinar itu kini menjadi pemberontak yang diusir. Dan perhatikan ini, bukan Tuhan sendiri yang bertarung di medan perang. Dia tidak perlu turun tangan dan berperang untuk mengalahkan setan. Malaikat-malaikat setia Mikael yang melaksanakan perintah sorga. Dan itu punya makna yang dalam. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak perlu memaksakan diri melawan setan. Begitu besar jurang di antara mereka. Kejatuhan Lucifer bukanlah pertarungan yang adil. Itu adalah sebuah penghakiman. Sebuah pengusiran keluar dari kerajaan Tuhan. Dan sejak saat itu pengasingan para pemberontak pun dimulai. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya malaikat-malaikat yang jatuh itu? Setelah mereka diusir dari surga, iblis jatuh bersama para malaikat yang mengikutinya. Mereka yang kita sebut sebagai malaikat yang jatuh. Makhluk-makhluk yang dulunya berada di hadapan Tuhan. Tapi sekarang mereka ada dalam kegelapan. Mereka yang dulunya pemuji di surga, kini menjadi musuh umat manusia. Dan disinilah banyak orang sering bingung. Banyak orang mengira bahwa iblis, roh-roh jahat, dan malaikat yang jatuh itu sama saja. Tapi menurut Alkitab, ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Malaikat yang jatuh dulunya benar-benar malaikat. Mereka diciptakan suci, mereka tinggal di surga, dan mereka menjadi bagian dari pemberontakan Lucifer. Jadi ketika Lucifer jatuh, mereka juga jatuh bersamanya. Tapi meskipun mereka diusir dari kerajaan Tuhan, mereka tidak kehilangan sifat spiritual mereka. Mereka masih punya kekuatan, mereka masih punya kecerdasan, dan mereka masih bisa bertindak. Yang hilang dari mereka hanyalah tempat mereka di surga. Tapi ingatlah ini, mereka tidak menjadi setan. Itu berbeda. Dan sekarang, siapa sebenarnya para setan itu? Kalau setan bukan malaikat yang jatuh, lalu siapa mereka? Sebenarnya, Alkitab tidak secara langsung menjelaskan dari mana asal-usul para setan. Tapi ada satu hal yang jelas. Para setan adalah roh-roh yang tidak memiliki tubuh. Mereka bukan bagian dari surga. Tapi mereka juga sebenarnya bukan bagian dari dunia manusia. Mereka seperti roh-roh liar yang tidak punya tempat tinggal tetap. Jadi mereka selalu mencari tubuh yang bisa mereka masuki. Inilah alasan mengapa berkali-kali Yesus membebaskan orang dari kerasukan setan. Mereka membutuhkan tubuh agar bisa bergerak di dunia fisik. Dalam Injil Lukas, ada seorang pria yang dirasuki banyak setan di wilayah Gerasa. Ketika Yesus mengusir mereka, para setan itu memohon-mohon. Menurut mereka, jangan kirim kami ke dalam jurang maut. Sebaliknya, mereka memohon agar diizinkan masuk ke kawanan babi. Dan di situ kita bisa melihat keadaan mereka. Mereka berkeliaran tanpa tujuan. Mereka mencari tempat untuk tinggal. Mereka mencari orang yang bisa mereka kuasai. Tapi malaikat yang jatuh berbeda. Mereka tidak mencari tubuh. Mereka memiliki pangkat yang lebih tinggi. Karena mereka pernah menjadi bagian dari tatanan surgawi, mereka masih memiliki hierarki, organisasi, dan pengaruh. Mereka tidak bergerak tanpa arah. Mereka punya sistem, mereka punya rencana. Dan inilah yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, penguasa kegelapan, dan pasukan roh-roh jahat. Pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang jatuh. Mereka tidak hanya sekadar menakut-nakuti manusia. Mereka memiliki pengaruh terhadap kerajaan, sistem, budaya, pemerintahan, bahkan arah dunia. Sementara para setan sering menyerang individu, para malaikat yang jatuh memiliki jangkauan yang lebih luas.
Mereka seperti penguasa bayangan di dunia spiritual. Tapi disinilah pertanyaannya semakin dalam. Jika Tuhan tahu semua ini, mengapa dia membiarkan mereka tetap ada? Mengapa dia tidak langsung saja menghancurkan mereka setelah pemberontakan itu? Sebaliknya, mereka dilemparkan ke dunia ini. Dan sejak saat itu, medan pertempuran tidak lagi di sorga, tapi ada di dunia manusia. Dan untuk memahami itu, kita harus terlebih dahulu memahami satu hal penting. Roh-roh tidak mati seperti tubuh fisik manusia. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan adalah roh. Dan ketika Tuhan menciptakan para malaikat, Dia menjadikan mereka makhluk spiritual. Artinya, mereka tidak memiliki tubuh fisik yang menua, terluka, atau mati seperti kita. Karena para malaikat adalah makhluk spiritual, sifat mereka berbeda dengan manusia. Mereka tidak mati seperti tubuh fisik kita. Jadi, setan tidak bisa begitu saja lenyap seperti yang dibayangkan manusia. Dia bukan manusia yang menua, sakit, dan mati. Dia adalah roh. Dan alam roh tidak mengikuti aturan yang sama dengan dunia fisik. Tapi ada alasan yang lebih dalam mengapa setan belum sepenuhnya dihakimi. Tuhan itu sepenuhnya adil. Dan dalam keadilannya yang sempurna, tidak ada makhluk yang dihancurkan begitu saja tanpa penghakiman. Ada waktu yang telah ditetapkan untuk semuanya, bahkan untuk setan. Hari penghakiman terakhirnya belum tiba. Bukan karena kurangnya bukti terhadapnya, bukan karena Tuhan masih ragu, tetapi karena penghakiman adalah bagian dari tatanan ilahi di sorga. Dan ingatlah ini, penghakiman Tuhan bukan sekadar hukuman saja. Itu adalah penyingkapan kebenaran secara terbuka. Suatu hari di mana seluruh kebenaran akan diungkapkan di hadapan seluruh ciptaan. Itulah sebabnya kitab Wahyu berulang kali menyebutkan hari penghakiman besar. Hari itu adalah saat segalanya akan terungkap. Rahasia, perbuatan, pilihan yang diambil. Dan bukan hanya manusia yang akan menghadapi penghakiman, para malaikat juga akan ikut. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak diberi kesempatan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak didengar. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Hari itu belum tiba. Tetapi jelas di Alkitab bahwa hari itu akan datang. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang mari kita bahas tentang hari penghakiman. Mengapa Tuhan masih membiarkan setan tetap ada sampai sekarang? Karena Tuhan tidak bertindak seperti manusia. Kita ingin solusi yang instan. Ketika ada kejahatan, kita ingin itu segera hilang. Ketika ada keburukan, kita ingin itu segera berakhir. Tapi Tuhan tidak bertindak hanya karena emosi. Dia punya rencana. Dia punya waktu yang tepat. Dan setiap hari yang berlalu adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Setiap ujian, setiap pilihan manusia, setiap perjuangan yang kita alami, semua itu punya tempat dalam rencana besar Tuhan. Dan penantian Tuhan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah wujud kasih, belas kasih, dan keadilannya. Seperti saat setan diusir dari surga, akan tiba juga hari penghakiman penuh atasnya. Dan ketika hari itu tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun itu hanya akan terjadi pada waktu yang telah ditetapkan oleh sang hakim sendiri. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Sambil kita menunggu hari itu, ada satu hal yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah lupa. Dan meskipun terkadang kita merasa dia lambat, dia tidak pernah gagal. Pasal 9 adalah rencana yang lebih besar. Ini adalah sebuah kebenaran penting. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas alam semesta. Dia tidak terkejut dengan pemberontakan Lucifer. Dia juga tidak kesulitan untuk menghentikan setan. Sebenarnya Tuhan memilih untuk membiarkan sejarah terus berjalan sampai waktu yang tepat untuk penghakiman terakhir. Kenapa? Karena dia ingin mengajarkan sesuatu kepada umat manusia. Ketabahan, kemampuan membedakan, iman, dan kepercayaan penuh pada keadilannya. Kemenangan Tuhan tidak hanya ditunjukkan dengan segera menghancurkan kejahatan. Ini lebih ditunjukkan melalui penebusan yang sempurna. Dia tidak hanya menghancurkan yang salah, dia juga mengubah orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas siapa yang benar-benar memilih terang dan siapa yang memilih kegelapan. Di balik semua ini, Tuhan juga yang memiliki kuasa penuh. Masih ingatkah kamu dengan Ayub? Setan mencoba menghancurkannya. Tapi ada satu hal penting yang harus diingat. Setan bahkan tidak bisa menyentuh Ayub tanpa izin dari Tuhan. Artinya, bahkan setan pun memiliki batasan. Dan bahkan ketika setan diizinkan untuk menguji Ayub, Tuhan tetap menggunakan situasi itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Itu bukan pertarungan yang adil.
itu adalah otoritas mutlak. Kuasa Tuhan itu sempurna. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang berada di luar kendalinya. Bahkan setan dengan segala kemarahan dan kejahatannya hanya bisa bertindak dalam batasan yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Jika Tuhan sudah tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa dia masih menciptakannya? Dan di sini kita bisa memahami sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Baginya, pilihan yang tulus lebih penting daripada ketaatan yang dipaksakan. Inilah yang kita sebut kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan robot. Dia tidak menciptakan para malaikat sebagai mesin yang diprogram tanpa keputusan sendiri. Begitu juga dengan manusia. Dia memberikan setiap makhluk kemampuan untuk memilih. Memilih apakah akan taat atau memberontak. Memilih apakah akan mengasihi Tuhan atau menjauh darinya. Dan ya, termasuk Lucifer, termasuk para malaikat yang jatuh, termasuk kamu, dan termasuk juga aku. Tapi sekarang pertanyaannya jadi semakin dalam. Jika Tuhan sudah tahu bahwa ada yang akan memilih untuk memberontak, mengapa dia tetap memberikan mereka kebebasan? Jawabannya lebih sederhana daripada yang dipikirkan banyak orang, tapi sangat dalam. Karena tanpa kebebasan tidak ada cinta sejati. Cinta tidak bisa dipaksakan. Itu tidak bisa diperintahkan atau diprogram ke dalam makhluk apapun. Cinta sejati adalah sesuatu yang dipilih secara sukarela. Jika Tuhan hanya memaksa kita untuk mencintainya, dia bukanlah seorang bapa. Dia akan menjadi seorang diktator. Jadi ketika dia menciptakan para malaikat, dia memberi mereka kehendak bebas. Begitu juga ketika dia menciptakan manusia. Tuhan tidak menginginkan ketaatan palsu. Yang dia inginkan adalah hubungan yang nyata. Hubungan yang melibatkan pilihan. Hubungan yang penuh cinta. Hubungan yang diberikan secara sukarela. Namun, dalam kebebasan itu juga ada kemungkinan seseorang berpaling darinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Lucifer. Dia memilih untuk memberontak. Dan sejak saat itu hingga sekarang, banyak juga manusia yang membuat keputusan yang sama. Namun meskipun begitu, Tuhan tidak pernah mencabut anugerah kehendak bebas itu. Karena meskipun ada kejahatan dan pemberontakan, kebebasan tetap menjadi satu-satunya jalan menuju cinta sejati. Pikirkanlah hal ini. Apa arti iman jika kamu tidak pernah punya kesempatan untuk ragu? Apa makna ketaatan jika kamu tidak pernah punya pilihan untuk membangkang? Dan bagaimana mungkin cintamu kepada Tuhan bisa menjadi nyata jika kamu tidak punya pilihan lain? Tuhan tidak menginginkan pengikut yang taat hanya karena terpaksa. Yang dia inginkan adalah anak-anak yang dengan sukarela mencintainya. Karena itu, dia membiarkan kebebasan tetap ada. Meskipun kadang-kadang hal itu membawa rasa sakit dan kekacauan. Bahkan ketika setan memberontak, Tuhan tidak mencabut kehendak bebas yang telah dia berikan kepada ciptaannya. Karena jika dia melakukan itu, sama saja dia menyangkal sifatnya sendiri yang penuh kasih. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah Tuhan bisa mencabut kebebasan itu? Pikirkanlah ini. Bagaimana jika Tuhan memberimu kebebasan untuk memilih, tetapi begitu kamu melakukan kesalahan, dia langsung menghapusmu? Apakah itu masih bisa disebut kebebasan yang sejati? Ini adalah salah satu hal yang paling sulit dipahami oleh banyak orang. Seringkali kita bertanya, kalau Tuhan memang tidak suka pemberontakan, kenapa dia tidak langsung saja membinasakan setan? Tapi kalau Tuhan melakukan itu, seolah-olah dia berkata, kamu bebas memilih, asalkan yang kamu pilih adalah yang aku inginkan. Dan itu bukan kebebasan yang sejati. Itu adalah manipulasi yang tersembunyi di balik kata pilihan. Kehendak bebas bukanlah detail kecil dalam Alkitab. Itu adalah salah satu bagian terpenting dari rencana Tuhan. Jadi kalau dia langsung membinasakan Lucifer setelah memberontak, maka makna sejati dari kebebasan juga akan hilang. Dan disinilah manusia sering melakukan kesalahan. Kita berharap Tuhan bertindak seperti hakim manusia biasa. Hukuman instan, keadilan instan, masalah langsung selesai. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Keadilannya tidak terburu-buru. Dia tidak menghukum hanya karena sedang marah pada saat itu. Semua yang dia lakukan punya tujuan. Ada waktunya. Ada alasan yang lebih dalam. Bab 13, mengapa Tuhan tidak langsung menghukum? Inilah alasan mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan setan dan para malaikat pemberontaknya. Karena jika setiap keputusan yang salah langsung berujung pada kehancuran seketika, maka nilai sejati dari kehendak bebas akan hilang. Apa gunanya kebebasan jika setiap pilihan yang salah langsung dihapus? Dan bahkan keputusan yang bertentangan dengannya pun tetap diizinkan Tuhan untuk terjadi. Bukan karena dia setuju dengan kejahatan, tetapi karena dia tetap setia pada rancangan yang dia buat sendiri.
Dan inilah salah satu hal yang paling sulit untuk diterima. Kebebasan yang diberikan Tuhan juga bisa membawa kekacauan. Kebebasan itu bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Tapi meskipun begitu, dia tetap memberikan kebebasan. Karena kasih Tuhan tidak ingin mengontrol manusia. Yang dia inginkan adalah mengubah hati manusia. Dan perubahan yang sejati tidak berasal dari rasa takut. Perubahan itu datang dari keyakinan dan pilihan yang tulus. Pertanyaan besarnya lagi adalah, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Jika Tuhan langsung membinasakan setan setelah pemberontakannya, apa yang bisa dipelajari oleh makhluk lain? Takut iya, tapi bukan kesetiaan yang sejati. Mungkin akan ada ketaatan, tapi tidak ada kasih yang sesungguhnya. Akan ada ketenangan, tapi bukan kekudusan. Dan Tuhan tidak menginginkan sorga yang dipenuhi makhluk-makhluk yang taat hanya karena takut dihukum. Yang dia inginkan adalah kerajaan yang dipenuhi hati-hati yang benar-benar diubah oleh anugerahnya. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Mungkinkah bahkan setan masih digunakan dalam rencana besar Tuhan? Ini sulit diterima bagi banyak orang. Tapi kalau kita melihat Alkitab dengan seksama, kita akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Bukan karena Tuhan menginginkan kejahatan, bukan karena dia setuju dengan setan, tetapi karena kekuasaan Tuhan sangatlah luas. Bahkan rencana-rencana pun bisa dia gunakan untuk kemuliaannya. Dan contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah Yesus sendiri. Sejak awal pelayanannya, setan sudah ada di sana. Bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai ujian, sebagai penghalang, sebagai api yang membuktikan siapa sebenarnya Yesus. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan di sana selama 40 hari setan menghadapinya secara langsung. Ketika dia lapar, dia ditawari roti. Dia juga ditawari kekuasaan, ketenaran, dan semua hal yang disembah dunia. Tapi Yesus tidak jatuh. Setiap godaan jawabannya selalu sama. Menurut kitab suci ada tertulis. Dan setiap kali dia menolak godaan, semakin jelas satu kebenaran. Hanya dia yang layak. Karena hanya dia yang berhasil melawan godaan yang dapat menanggung dosa seluruh dunia. Sekarang mari kita bahas kemenangan Yesus atas godaan. Untuk menyelamatkan kita, Yesus harus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dia harus hidup tanpa dosa. Dan setelah itu, dia dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa dunia. Jadi ketika dia berhasil melawan godaan setan di padang gurun, dia membuktikan sesuatu yang sangat penting. Dia menunjukkan bahwa dia adalah anak domba yang tak bercacat. Satu-satunya juru selamat yang layak. Dan pikirkanlah ini, bagaimana jika pencobaan di padang gurun itu bukanlah penghalang bagi rencana Tuhan, melainkan bagian penting dari rencana itu sendiri. Sementara setan berpikir bahwa dia sedang melemahkan Yesus, sebenarnya dia justru semakin membuktikan siapa Kristus sebenarnya. Dunia melihat bahwa meskipun lapar, lelah, dan diuji, anak Allah tidak tergoyahkan. Dia tidak tergoda oleh kekuasaan, dia tidak takluk pada ketenaran, dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang disembah dunia. Dan di setiap godaan semakin jelas tujuannya. Setelah itu, iblis kembali muncul mendekati akhir pelayanan Yesus. Namun kali ini, Yesus tidak menjadi target secara langsung, melainkan hati Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid. Murid yang akan mengkhianati Mesias demi beberapa keping perak. Menurut Alkitab, iblis masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Dan sejak saat itu, rencana pengkhianatan mulai terbentuk. Iblis yang menanamkan benih pengkhianatan. Dan Yudas menjadi jalan untuk membawa Yesus ke Kalvari. Tapi disinilah semuanya menjadi lebih mengejutkan. Bagaimana mungkin salib terjadi jika tidak ada yang mengkhianati Yesus? Bagaimana bisa ada pengorbanan jika tidak ada pengkhianatan? Dan bagaimana penebusan akan datang jika tidak ada penyaliban? Sekali lagi kita melihat sebuah kebenaran yang mengejutkan. Bahkan rencana tergelap musuh pun bisa digunakan Tuhan untuk memenuhi rencana kekalnya. Bukan karena kejahatan itu baik, tetapi karena tidak ada yang bisa menghalangi tujuan Tuhan. Pada akhirnya, bahkan tanpa disadari oleh setan, dia juga menjadi bagian dari rencana yang sedang dia coba halangi. Dan itu tidak membuat setan menjadi setia. Sebaliknya, hal itu hanya membuktikan bahwa dia adalah musuh yang kalah, yang tidak mampu menghancurkan rencana Tuhan. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Disinilah kita bisa belajar sesuatu yang penting.
Apapun yang dilemparkan musuh kepadamu, itu tidak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhan. Bukan godaan, bukan penyakit, bukan pengkhianatan, bukan masalah. Tuhan sanggup memakai bahkan pengalaman terberat yang pernah kamu alami. Terkadang saat kita berada di tengah-tengah penderitaan, kita merasa semuanya sia-sia. Bahkan ada kalanya kita bertanya, di mana Tuhan? Namun seringkali, justru di saat itulah Dia paling aktif. Diam-diam Dia bekerja, sementara kita belum melihat gambaran besarnya. Dan bahkan luka terdalam yang pernah kamu alami bisa menjadi bagian dari cerita yang lebih besar yang sedang Dia siapkan. Cerita yang belum sepenuhnya kamu pahami sekarang, tapi suatu hari nanti semuanya akan menjadi jelas. Pernahkah kamu mengalami itu? Yang dulu kamu kira adalah akhir segalanya, tapi pada akhirnya kamu melihat bahwa Tuhan ternyata menggunakan itu untuk kebaikan. Mungkin kesaksianmu yang akan memberi harapan kepada orang lain. Karena ingatlah ini, mungkin kamu pernah dilukai oleh musuh, tapi Tuhan mampu mengubah rasa sakit itu untuk menjadi bagian dari tujuan hidupmu. Di balik semua ini, ada satu kata yang terus-menerus muncul dari awal sampai akhir Alkitab. Lebih dalam dari penghakiman, lebih agung dari kekuasaan. Kasih. Dan salah satu contoh terindah dari hal ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak. Suatu hari, salah satu anak meminta warisannya lebih awal. Setelah itu, dia pergi dan menghabiskan semuanya dalam kehidupan yang kacau. Sampai akhirnya dia tiba di titik di mana dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Hidupnya hancur, uangnya habis, harapannya lenyap. Namun ketika dia memutuskan untuk kembali, ayahnya tidak mengusirnya. Sebaliknya, ternyata ayahnya sudah menunggunya. Dari kejauhan, sang ayah sudah memperhatikannya. Dan ketika melihat dia kembali, ayahnya memeluknya dengan tangan terbuka. Itulah jenis kasih Allah. Dan disinilah muncul satu lagi pertanyaan yang mendalam. Sekarang, bagaimana dengan malaikat yang jatuh? Apakah mungkin Allah juga menunjukkan kasih yang sama kepada malaikat yang jatuh? Sebenarnya, ini bukan pertanyaan yang dalam. Dan Alkitab dengan jelas menjawab, apakah mereka masih bisa bertobat? Tapi ada satu hal yang pasti kita lihat. Allah tidak langsung membinasakan mereka. Dan itu sangat penting. Kalau Allah hanya memberikan penghakiman secara instan, seharusnya mereka langsung dibinasakan setelah pemberontakan itu. Tapi itu tidak terjadi. Mereka dibuang, tapi mereka masih diizinkan untuk tetap ada. Dan mungkin itu ada artinya. Mungkin itu adalah kesabaran. Mungkin itu adalah belas kasihan. Mungkin itu bagian dari rencana Tuhan yang lebih dalam. Karena kasih Tuhan bukan hanya untuk mereka yang taat dengan sempurna. Menurut Yesus, kasihilah bahkan musuh-musuhmu. Dan dia juga berkata bahwa Tuhan menerbitkan matahari untuk orang baik maupun orang jahat. Dan dia memberikan hujan untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak langsung menyingkirkan mereka yang jatuh. Karena kasihnya tidak didasarkan pada kinerja. Tujuan kasih Tuhan adalah perubahan. Dan terkadang itu membutuhkan waktu sebelum hal itu terjadi. Dan disinilah penghakiman datang. Tapi jangan kita berpikir bahwa karena Tuhan itu sabar, tidak akan ada penghakiman. Tuhan tidak buta terhadap kejahatan. Dia tidak mengabaikan pemberontakan. Dia telah menetapkan hari untuk semua orang. Dan penghakiman terakhir pasti akan datang. Alkitab menyatakannya dengan jelas. Tuhan tidak mengampuni para malaikat yang berbuat dosa. Mereka disediakan untuk penghakiman. Mereka tidak dilupakan. Mereka juga tidak dibebaskan dari kesalahan. Mereka hanya menunggu waktu yang telah ditetapkan. Dan ruang sidang kekal di sorga juga sudah siap. Kristus sendiri yang akan menjadi hakim dan keputusannya akan bersifat final. Dalam Wahyu pasal 20, Rasul Yohanes menunjukkan sebuah adegan yang menakutkan. Tahta putih yang besar, buku-buku dibuka, dan semua jiwa berdiri di hadapan Tuhan untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan hari itu bukan sekadar simbol, itu adalah janji. Dan juga peringatan. Akan datang hari di mana iblis akan menghadapi penghakiman terakhir. Para malaikat-malaikatnya, dan semua yang memilih kegelapan daripada terang. Tapi ada satu hal yang lebih penting untuk dipahami. Akhir dari rencana Tuhan bukan hanya hukuman. Ini adalah pemulihan. Tuhan tidak hanya menghancurkan kejahatan. Dia juga memperbaiki semua yang telah rusak. Dia akan membersihkan yang ternoda. Dia menyembuhkan yang terluka. Dan dia meluruskan semua yang salah. Dan akan datang hari di mana setan akan dikalahkan sepenuhnya. Musuh yang membawa perpecahan, kematian, dan kehancuran akan dihakimi untuk selama-lamanya.
Setelah semua ini, ada satu kebenaran yang harus kamu ingat. Tuhan sudah menang. Kita tidak sedang menunggu apakah Dia akan menang atau tidak. Itu sudah terjadi. Di kayu salib, Yesus tidak hanya mengalahkan dosa, Dia juga mengalahkan musuh. Jadi meskipun kegelapan masih terlihat kuat saat ini, semua ini hanya sementara. Kristus tetap yang berkuasa. Paktanya tidak tergoyahkan. Janjinya tidak pernah gagal. Dan jika kamu ada di dalam Dia, kamu juga ikut dalam kemenangan itu. Bukan sebagai penonton biasa, tetapi sebagai anak Allah. Sebagai bagian dari tubuh Kristus yang akan tetap teguh sampai musuh benar-benar dikalahkan.